Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan pada mata kuliah geometri analitik bidang. Kita masuk pada bab irisan kerucut. Dimulai dengan persamaan beberapa irisan kerucut yang sederhana. Di antaranya parabola, elips, dan hiperbola. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana irisan kerucut itu bisa terjadi. Saya gambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Misalnya saya punya sebuah kerucut seperti ini, atau dua buah kerucut misalnya biar terlihat. Atau seperti di buku-buku dibuatkan dua kerucut atas dan bawah dengan titik pangkal 0,0 atau titik puncaknya titik pangkal gitu. Kemudian bagaimana irisan kerucut itu bisa terjadi? Jadi irisan kerucut itu seperti namanya penampang atau bidang yang terbentuk setelah kerucut itu diiris gitu ya. Apa yang mengiris kerucut? Yaitu sebuah bidang. Misalnya saya punya bidang G. Kalau bidang ini mengiris kerucut melalui titik pangkal seperti ini dengan kemiringan bidang kurang dari dengan sudut kemiringan bidang kurang dari sudut sumbu Y dengan garis lukis, maka akan terbentuk seperti ini. Yang terjadi adalah penampangnya sebuah segitiga, atau bisa dikatakan terbentuk potongan seperti dua buah garis. Jadi garisnya dari sini ke sini, satu lagi garisnya dari sini ke sini. Ya. Kalau misalnya bidang yang mengirisnya melalui titik puncak. Nah, kasus yang lainnya adalah kalau misalnya garisnya melalui titik puncak, tapi sudut antara bidang dengan sumbu Y-nya lebih besar daripada garis lukis dengan sumbu Y. Hasilnya seperti ini. Dia hanya menghasilkan sebuah titik. Kalau tadi sebuah garis atau bidangnya itu segitiga, kalau ini sekarang menjadi sebuah titik. Titik puncaknya saja yang teriris. Kemudian kasus yang lain kalau misalnya mengirisnya pada sebuah kerucut dengan bidang yang sejajar dengan ini bidang XY. Jadi rata gitu, horizontal. Bidangnya rata horizontal sehingga menghasilkan sebuah lingkaran. Nah, maka lingkaran itu sebenarnya juga irisan kerucut juga ya. Seperti ini. Jadi kalau dilihat dari atas bentuknya lingkaran tepat ya. Tapi kalau misalnya lihat irisannya, dia mengirisnya begini. Rata alas atau rata atap ya. Kemudian kasus yang lain kalau misalnya mengirisnya itu mengiris kerucut dengan tidak melalui titik puncak. Dengan tidak melalui titik puncak, tetapi dia mengiris seperti ini. Jadi dia hanya mengiris badan kerucutnya saja. Selimutnya, mengiris selimutnya. Sehingga yang dihasilkan apa? Kalau kita lihat dari atas, ini jadinya sebuah elips ya. Jadinya sebuah elips. Nah, kalau begini lebih jelas. Kalau kita memandangnya tegak lurus dengan bidang, lebih terlihat dia sebuah elips. Nah, gitu ya. Nah, memotongnya seperti ini. Kasus yang lain juga yang mungkin terjadi adalah kalau bidang memotongnya seperti ini. Memotongnya seperti ini. Dia memotong atap lingkaran ini ya, memotong atap dan memotong
selimut juga dengan kemiringan yang bisa jadi sejajar dengan garis lukis. Sejajar dengan garis lukis. Apa bentuknya? Ini adalah parabola. Nah, ini yang disebut parabola. Huruf U begini ya. Ininya lebih landai. Tapi kalau misalnya yang ini, kasus terakhir, dia memotongnya tegak lurus begini sejajar dengan sumbu Y. Maka yang dihasilkan adalah hiperbola. Kalau hiperbola terlihat lebih terjal ya, kalau tadi lebih landai, ini lebih mengerucut ya, lebih mengerucut ke atasnya. Itu ya, hiperbola itu seperti itu. Nanti kalau dilihat secara analitis akan kelihatan perbedaannya. Nah, itu. Oke, kita lihat. Kita mulai dari definisi. Jadi, apa itu irisan kerucut? Adalah tempat kedudukan titik-titik sehingga perbandingan antara jarak dari titik itu terhadap titik tertentu dan jarak dari titik itu terhadap garis tertentu tetap harganya. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita lihat gambarnya. Misalnya saya punya satu titik tertentu, katakanlah titik F, dan saya punya satu garis tertentu, katakanlah garis L. Karena di definisi itu ada titik tertentu dan garis tertentu. Kemudian tempat kedudukan titik-titiknya sebelah mana? Di sini ada perbandingan antara jaraknya itu tadi tetap harganya. Katakanlah perbandingannya itu 1. Artinya jarak dari kedudukan titik-titik ini terhadap titik F misalnya, dan jarak dari kedudukan titik-titik tadi terhadap garis juga sama. Misal perbandingannya 1. Jadi kira-kira kalau misalnya perbandingan jaraknya sama 1, kita ambil contoh misalnya di sini. Katakanlah ini titik P, X, Y gitu. P ini jarak ke F misalnya sekian. Dari P ke L juga jaraknya sekian. Artinya jaraknya sama. Misalnya sini A, jaraknya ini A juga. Berarti perbandingannya sama dengan 1 ya. Jarak PF dibagi jarak PL itu 1. Nah, apakah hanya titik P saja yang memiliki perbandingan seperti itu? Ternyata tidak hanya P. Kita bisa mencarinya lagi. Misalnya, taruhlah di sini misalnya, katakanlah ya. P-nya di sini. Ternyata ini ke F B misalnya jaraknya. A. P ini ke L juga jaraknya A misalnya. Sama. Nah, maka perbandingan ini juga 1. Dan tidak hanya 2, tapi masih banyak. Dan ternyata kalau misalnya dicari, maaf, ada gangguan sedikit. Oke, kita tunggu ya. Ngalangin aja nih. Oh, oke. Dan ternyata setelah kita cari itu akan ada banyak titik-titik yang kayak mungkin perbandingannya 1. Ini untuk perbandingannya 1 ya. Sini. Oke, sini juga nanti mungkin bisa jadi banyak. Nah, titik-titik ini kalau kita hubungkan karena saking banyaknya gitu ya, sehingga membentuk sekumpulan titik-titik. Nah, ini salah satu irisan kerucut yang dikenal dengan parabola. Karena perbandingannya itu adalah 1.
Jadi intinya irisan kerucut ini dia mempunyai suatu nilai perbandingan. Perbandingan dari P ke F jaraknya ya, dengan P ke L. Katakanlah jarak P ke L-nya itu kita ambil satu titik di sini, di L-nya itu titik D. D ini anggota L ya. D ini anggota L. Berbanding P ke D-nya itu adalah tetap suatu nilai gitu. Kalau misalnya E-nya sama dengan 1, maka ini disebut parabola. Perbandingan jaraknya 1 disebut parabola. Kalau misalnya perbandingan jaraknya itu kurang dari 1, maka disebutnya elips. Dan satu lagi, kalau misalnya perbandingan jaraknya lebih dari 1, disebutnya hiperbola. Nah, yang perlu diketahui bahwa nilai perbandingan ini disebutnya eksentrisitas. Kemudian garis tetapnya, suatu garis tertentunya disebut direktris. Titik tetapnya disebut fokus. Nah, jadi titik tertentunya disebut fokus, garis tertentunya disebut direktris, dan harga perbandingan yang tetapnya disebut eksentrisitas. Oke, sekarang kita lihat contoh persamaan sederhananya ya. Saya misalnya punya, kita coba semua satu-satu. Misalnya saya punya garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 dengan fokus min 1, min 2. Kemudian nilai perbandingannya atau eksentrisitasnya 1. Yang kedua, saya punya garis ini maksudnya direktris ya. Y sama dengan 4 dengan fokusnya 0,2. Kemudian eksentrisitasnya setengah. Yang terakhir, saya punya garis X sama dengan 4 dengan fokusnya 0,0 aja lah ya. Kemudian eksentrisitasnya 2. Oke, apakah ini membentuk parabola? Apakah ini membentuk elips? Apakah ini membentuk hiperbola? Oke, kita selesaikan satu-satu. Jadi berdasarkan definisinya adalah perbandingan jarak terhadap titik tertentu dan terhadap garis tertentunya adalah tetap, yaitu nilai E. Jadi untuk mengerjakan poin pertama, kita harus menentukan jarak dari P itu tadi terhadap garis dan jarak P-nya terhadap fokus. Katakanlah kita misalkan titiknya titik P ya, seperti contoh tadi. Misal P-nya X, Y. Kemudian kita punya titik A, fokusnya atau F boleh, karena tadi pakai F, min 1, min 2. Kemudian kita punya titik D yang ada pada garis ini. Oh, titik D-nya nggak diketahui ya. Tapi kita punya garis ya, oke. Berarti kita harus menentukan jarak dari PF, jarak dari P ke F itu dengan jarak dari P ke
D-nya itu anggota garis ini itu sama dengan 1 kan gitu ya. Ini kalau kita manipulasi, kita punya PF sama dengan 1 kali PD kan gitu ya. PD. PF-nya itu apa? Jarak dari P ke F. Jarak dari sini ke sini. Masih ingat nilai jarak ya? Mencari jarak. Akar dari min 1 dikurangi X, atau bisa juga dibalik karena akan kuadrat nanti nilainya. Jadi boleh X plus 1 atau min 1 min X, sama saja. Biar kelihatan enak aja, saya tulisnya gini ya. Kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat. Ini harus sama dengan jarak P ke D. D ini anggota dari garis. Jarak dari titik ke garis kita tahu nilainya adalah nilai mutlak dari persamaan garisnya 2x min 3y plus 6 dibagi akar A kuadrat B kuadrat kan ya. A kuadrat B kuadrat. Oke. A kuadratnya berapa? A-nya berarti ini ya. A kuadrat B kuadrat itu maksudnya 2 kuadrat. Ini sebagai A, ini B-nya gitu ya. Jadi 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oke. Ini jarak antara titik ke garis. Masih ingat ya? Nah, ini kita tinggal selesaikan saja. Jadi dari sini kita punya x kuadrat plus 2x plus 1 ditambah y kuadrat plus 4y plus 4 akar ya. Sama dengan ini kita dapat berapa nih? Nilai x ini adalah masih tetap karena p-nya kan tidak diketahui ya. Jadi ini kita punya 2x min 3y plus 6 dibagi 4, 9, 13 ya. Akar 13. Akar 13. Ini supaya akarnya pada hilang, kita kuadratkan. Jadi kita punya x kuadrat plus 2x plus 1 plus y kuadrat plus 4y plus 4. Ini jadinya kuadrat 2x min 3y plus 6 kuadrat dibagi 13. Nah, kemudian perhitungan selanjutnya sudah saya siapkan. Jadi tidak perlu panjang lama-lama menulis. Jadi luas kiri ini kita selesaikan, 13-nya kita kalikan ke kiri. Jadi 13 kali sekian. Ini kita kuadratkan, selesaikan 4x kuadrat plus 9y kuadrat dan seterusnya. Ini kita buat ruas kanan menjadi sama dengan 0 supaya terlihat rapih saja. Jadi 9x kuadrat plus 4y kuadrat plus 12 dan seterusnya. Nah, inilah persamaan sederhana parabola. Jadi dari definisi tadi kita bisa membuat persamaan sederhana sebuah parabola. Kita belum memikirkan koefisien X, koefisien Y, kemudian kalau nanti elips ada pembaginya dan seterusnya. Pokoknya dari definisi kita selesaikan, jadilah sebuah persamaan parabola. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 dan nomor 3, itu sudah saya selesaikan juga berdasarkan definisi. Untuk nomor 2 berdasarkan definisi, perbandingannya sama dengan setengah. Eksentrisitasnya sama dengan setengah. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Kalau kita selesaikan, jarak PF itu X min 0 kan, karena fokusnya di 0,2. Jadi X min 0 Y min 2. Kemudian PD-nya karena dia garis direktrisnya itu Y sama dengan 4, maka
persamaan jarak dari titik ke garisnya kita dapatkan 0x karena tidak ada nolnya plus y min 4. Kan tadinya dari y sama dengan 4 ya. 4-nya pindah ke kiri jadi y min 4 per hanya ada koefisien y saja sama dengan 1 jadi 1 kuadrat. Kita selesaikan, ruas kiri dapat ini, ruas kanan dapat ini, dan seterusnya sampai kita dapatkan ruas kanan sama dengan 0, 4x kuadrat plus 3y kuadrat min 8y sama dengan 0. Inilah persamaan elips. Kita dapat elips ya. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian yang ketiga, sama berdasarkan definisi, kita punya perbandingan ini. Jadinya seperti ini, kita selesaikan kiri dan kanannya. Kalau tadi Y sama dengan 4 di elips, kalau di sini X sama dengan 4 direktrisnya. Jadi kita punya jaraknya ya seperti ini ya. Selesaikan buat ruas kanan sama dengan 0. Jadinya seperti ini, min 3x kuadrat. Nanti kita akan menjelaskan dalam video yang lain kenapa kok bentuknya tidak x kuadrat plus y kuadrat gitu ya, per a kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Mungkin sewaktu di sekolah pernah dulu mempelajari persamaan elips seperti ini. Hiperbola pun sama ya, x kuadrat min y kuadrat per a kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Tidak seperti ini. Tapi jadi kita sekarang hanya baru mempelajari persamaan sederhana dari irisan kerucut. Kita lihat gambarnya nanti. Nah, jadi ini sekali lagi kita hanya mempelajari persamaan sederhana dari irisan kerucut. Dari elips, dari ini hiperbola ya. Hiperbola dari parabola. Oke, sekarang kita lihat visualisasinya. Seperti apa sih bentuknya gitu ya. Yang pertama, ini ya. Parabola, ternyata parabolanya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini sudah saya buatkan. Oh, direktrisnya ini. Kemudian fokusnya ini min 1, min 2. Jadi jarak dari titik parabola ini ke fokus itu sama dengan ke garis. Ya, parabolanya seperti ini, miring ya. Kemudian yang kedua elips. Elips ini kecil ya. Elipsnya kecil, harus diperbesar dulu. Harus diperbesar. Oke. Direktrisnya ini. Kemudian fokusnya itu udah ada ya. Fokusnya sudah ada di situ ya. Nah, kita perbesar supaya kelihatan. Fokusnya di 0,2 ya. 0,2 direktrisnya ya sama dengan 4. Elipsnya ini lebih kecil ya. Kecil sekali. Oke, kemudian yang ketiga hiperbola. Nah, ini hiperbolanya. Hiperbolanya malah besar. Nah, ini ya. Fokusnya di 0,0 sehingga dan direktrisnya di garis X sama dengan 4 sini ya. Ini kalau komputer pakai GeoGebra dia bikinkan 2 kiri kanan, jadi 2 fokus. 2 fokus. Tuh. Udah ya. Nah, kalian boleh coba-coba di GeoGebra juga. Nanti supaya kelihatan benar nggak sih bentuknya parabola, hiperbola atau elips. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada video ini. Baru sampai ke persamaan sederhana irisan kerucut. Nanti kita akan pelajari lagi dalam video-video berikutnya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.